Ya, terima kasih saya Pak telah memimpin doanya ya. Nah, sekarang Ibu tanya, di sini apakah ada yang pernah luka ketika jatuh? Ada? Ada. Nah, kalau misalnya kita luka itu tuh keluar apa biasanya? Darah. Nah, kan darah tuh keluar nanti kan. Nah, pada saat kita terluka tuh nanti kita akan mengalami proses pembekuan darah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang proses pembekuan darah juga. Nah, selain itu kita juga masuk mengenai sistem peredaran darah. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengetahui apa itu fungsi dari sistem peredaran darah. Nah, kemudian kita akan mengetahui bagian-bagian dari darah dan juga organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, apa sih? Kan kadang kita tanya, apa sih manfaat dari pelajaran sistem peredaran darah ini? Nah, nanti kalian bisa tahu apa bagian-bagian dari darah, fungsi dari darah, terus nanti kita ketahui apa gangguan yang terjadi dalam sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu nanti akan menjelaskan beberapa materi. Di sini nanti kalian akan dibagikan beberapa kelompok besar jadi 3 kelompok. Nah, dari Rona sampai ke Andre itu kelompok 1. Dari Heru sampai Tika nanti kelompok 2. Terus Agung sampai Adit nanti kelompok 3. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan materi, kemudian Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, nanti di sini Ibu akan membagikan lembar kerja, kemudian memberikan waktu kalian 30 menit untuk membahas ini. Nah, setelah kita diskusikan, kita akan setiap kelompok akan menjelaskan jawaban yang ada di sini. Nah, maka dari itu sebelum itu kita mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang sistem peredaran darah. Di sini ada ibu yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Ya, silakan ya. Sistem peredaran darah atau yang sering dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem pada organ tubuh manusia yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat dari dan menuju sel. Ya, betul yang dikatakan dia ya. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita yang menyalurkan berbagai zat seperti oksigen, karbon dioksida, dan juga sari-sari makanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi dari sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini juga melibatkan darah. Darah itu merupakan cairan yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, salah satu fungsi darah ini sebagai pengangkut atau menyalurkan berbagai zat terpenting dalam tubuh kita ke seluruh tubuh. Nah, di sini siapa yang tahu fungsi dari sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Ya, silakan Rika. Fungsinya untuk mengedarkan hormon yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh. Ya. Nah, fungsi yang pertama yaitu mengedarkan hormon yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh. Seperti yang disebutkan Rika tadi ya. Mengedarkan hormon ke seluruh tubuh.
fungsi dari sistem peredaran darah ini? Menyalurkan apa dia selain zat makanan? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan siapa? berfungsi untuk dapat menyalurkan oksigen yang berasal dari organ, juga dapat mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Ya, betul. Selain itu, sistem peredaran darah ini juga menyalurkan dan mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Dan mengangkut karbon dioksida serta oksigen ke seluruh tubuh. Nah, fungsi lainnya itu dia berperan sebagai metabolisme sel menuju organ ekskresi yaitu ginjal kita. Nah, di sini dia juga membawa sari-sari makanan ke bagian usus, ginjal, lalu dicerna nanti dapat dicerna melalui sistem pencernaan. Nah, selain itu kita masuk pada organ sistem peredaran darah. Nah, organ sistem peredaran darah ini dia terdiri dari dua. Yang pertama jantung, dan yang keduanya itu ada yang tahu apa selain jantung? Ya, silakan ya. Pembuluh darah. Ya betul ya. Yang pertama kita jantung. Dan yang kedua, dia pembuluh darah. Nah, jantung ini dia berfungsi sebagai memompa. Nah, ada yang tahu nggak berapa ruang yang terdiri dari jantung? Jantung ini kan mempunyai ruang. Ada yang tahu apa aja itu ruangannya? Ya, silakan pikir. Ada 4 ruang, yaitu ventrikel kanan dan kiri serta atrium kiri dan kanan. Ya, jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama seperti yang bilang 3 tadi, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Biasanya kita sebut serambi kanan, serambi kiri, atrium kanan, atrium kiri. Nah, dalam jantung ini dia mempunyai rongga yang terdiri dari ruang tadi. Nah, biasanya jantung orang itu sebesar kepala kita ini. Nah, sebesar ini kepala kita, sebesar itu juga jantung yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, jantung ini dilapisi juga oleh selaput atau membran yang diberi nama membran perikardium. Nah, membran perikardium ini merupakan dinding yang kantong yang terdiri dari lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil yang melapisi jantung dan pembuluh darah. Nah, dari yang atrium tadi, atrium dan ventrikel. Nah, setiap atrium dan atrium kanan dan atrium kiri ini dilapisi oleh septum, yaitu septum atrial. Nah, atrium kanan ini yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru, sedangkan atrium kiri itu dia menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada ventrikel. Nah, ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini berfungsi untuk memompa darah. Nah, memompa darahnya ini dari sistem pembuluh darah ke jantung menuju arteri keluar dari jantung. Nah, sistem
peredaran darah ini memiliki ventrikel yang berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung. Selanjutnya kita masuk pada katup jantung. Nah, katup jantung ini dia terdiri dari dua. Yang pertama tricuspid dan bicuspid. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pembuluh darah. Pembuluh darah ini sebagai penyaluran dari darah ke seluruh tubuh. Ada yang tahu nggak Syak, berapa macam pembuluh darah yang ada di tubuh kita? Ada yang tahu? Nah, ya silakan ya, Bi. Pembuluh darah terdiri dari tiga macam, yaitu arteri, vena, dan kapilyer. Nah, iya. Pembuluh darah kita itu terdiri dari yang pertama arteri, kedua vena, dan yang ketiga pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah ini nanti kita masukkan diskusi dalam LKPD-nya, lembar kerja dalam kelompok. Nah, arteri ini dia berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh kapiler dia merupakan penghubung dari pembuluh darah dengan pembuluh arteri. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil dan memiliki dinding yang tipis. Nah, sedangkan pembuluh darah vena dia memiliki fungsi membawa darah kembali ke jantung. Nanti kita akan membahas apa saja perbedaan antara pembuluh darah arteri, vena. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam bagian darah. Bagian dari darah. Darah di sini dia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah itu terdiri dari 55% dan sel-sel darah terdiri dari 45%. Dan sel-sel darah. Di sini ada yang tahu apa dan fungsi dari plasma darah yang merupakan bagian-bagian dari darah kita. Ada yang tahu? Coba diulang-ulang lagi materi yang ada di buku. Di situ ada yang menjelaskan juga materinya mengenai apa fungsi dari plasma darah. Ada bisa yang menyebutkan apa fungsi dari plasma darah? Silakan tulis tangannya. Nah, ya silakan siapa? Plasma darah juga berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus setelah itu ke hati, dari hati disalurkan ke anggota tubuh. Nah, iya. Plasma darah ini berfungsi mengangkut sari-sari makanan. Nah, plasma darah ini terdiri dari air, zat terlarut seperti hormon, antibodi, enzim. Nah, kemudian akan juga disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, selain itu plasma darah ini juga mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dari jaringan ke jantung.
Nah, dengan ini eritrosit ini memiliki hemoglobin. Jika kita mengalami pusing atau ada kayak sering mual gitu, mungkin kita ada kekurangan sel darah merah atau hemoglobin kita rendah. Nah, selanjutnya kita masuk pada sel darah putih atau yang sering disebut juga dengan leukosit. Nah, fungsi dari leukosit ini ada yang tahu apa? Ya silakan Rana. Fungsi dari leukosit yakni untuk membunuh suatu kuman penyakit yang ada pada tubuh dengan membentuk antibodi. Ya. Nah, kadang kan ada penyakit yang namanya leukemia. Sel darah putih ini dia bisa juga memakan darah merah, sehingga sel darah merah itu yang di dalam tubuh kita ini mengalami kekurangan dan sel darah putihnya mengalami jumlah yang banyak, sehingga itu kita dapat kayak pusing, ada kan penyakit yang namanya leukemia. Nah, fungsi dari itu tuh dia membunuh antibodi, bisa ada virus yang masuk kita dapat membunuhnya. Selain itu juga antibodi ini akan bereaksi dengan kuman dan akan membentuk gumpalan. Nah, gumpalan ini merupakan fagosit yang sering kita sebut dengan fagosit. Nah, leukosit ini dia ada dua macam. Yang pertama dia berbentuk granular dan tidak berbentuk granular. Nah, dapat anak-anak diketahui bagian dari leukosit ini dibagi menjadi 5. Yang pertama dia neutrofil. Neutrofil ini berfungsi sebagai fagositosis yang memiliki bintik kebiruan. Nah, kemudian yang eosinofil. Eosinofil ini mempunyai bintik berwarna merah. Kemudian basofil dia memiliki granula yang mempunyai warna keunguan hingga hitam. Nah, yang keempat yaitu monosit. Monosit ini memiliki inti sel besar yang berbentuk bulat ataupun bulat panjang. Kemudian masuk pada limfosit. Limfosit ini dia berfungsi memiliki inti, terus bentuknya hampir bulat. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian sel darah yang trombosit. Nah, pasti anak ibu kan pernah demam kan di sini? Ada pada demam? Nah, kadang kan kalau kita demam itu nanti kan sampai kayak ada gejala DDD atau trombosit kita tuh kayak rendah. Nah, trombosit ini dia berfungsi untuk perbaikan dalam pembuluh darah, terus juga proses pembentukan darah. Nah, kalau misalnya kita luka, terus kan nanti luka itu kan akan mengering. Nah, di situ tuh peran dari proses trombosit ini. Nah, fungsi dari trombosit ini dia kan selain pembukaan darah juga penghentian pendarahan yang terjadi atau yang disebut dengan hemostasis. Nah, di sini ada yang tahu apa yang terjadi jika kita jatuh, kemudian darahnya berhenti. Proses apa yang terjadi? Kan tadi ibu sebut ya prosesnya berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, dalam pembekuan darah ini dia kan trombosit pecah. Nah, ketika trombosit ini pecah terus bersentuhan dengan permukaan yang kasar, dia akan mengeluarkan trombokinase. Nah,
atau fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel darah merah, sehingga darah yang keluar dari kita luka itu akan berhenti. Nah, begitu proses dari pembukaan darah ketika kita terjadi luka. Ada paham yang dijelaskan tadi? Nah, mungkin itu kita akan masuk pada diskusi kelompok. Di sini seperti Ibu yang jelaskan tadi, Ibu akan membagi kelompok tadi kan? Nah, silakan kalian baca lembar kerjanya. Nah, nanti Ibu akan menunjuk salah satu kelompoknya untuk menjawab dari jawabannya. Ya kan tiga kelompok besar dari Rona sampai ke Andre, terus Eni ke Tika. Oleh selanjutnya ini Abu sama Adit. Nah, silakan kalian diskusikan setiap kelompoknya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jika ada mengalami kendala, nanti Ibu akan cek satu-satu ke setiap kelompoknya ya. Ya. Dia ada 3 nomor nanti. Nanti setiap kelompoknya perwakilannya aja dijelaskan. Jawabannya. Nanti tulis di sini jawabannya. Ini lembar jawabannya, lembar kerjanya. Ini jawabannya nanti ditulis gitu. Ada yang mengalami kesulitan dalam diskusinya? Nah, waktu diskusinya sudah habis ya. Nah, sekarang silakan setiap kelompoknya akan menjelaskan pertanyaan yang tadi Ibu bagikan di LKPD-nya. Setiap perwakilannya aja. Perwakilan kelompok 1? Nah, silakan Muti ya. Nomor 1 Okta, yang kedua Asteri Pulmonari, ketiga Sandi Kiri, keempat Bilik Kiri, kelima Bilik Kanan, keenam Serambi Kanan, ketujuh Katup Pulmoner, kedelapan Sena Kapal Superior. Nah, iya. Apakah ada yang beda kelompoknya? Jawabannya? Ya, Bu. Sama semua? Sama. Nah, iya. Betul ya, setelah mencocokkan gambar anatomi jantung yang disebutkan oleh kelompok 1, jawabannya sudah benar. Yang pertama aorta, yang kedua arteri pulmonalis, serambi kiri, bilik kanan, yang keenam serambi kanan, yang ketujuh itu gambarnya menunjukkan katup pulmoner, yang kedelapan vena cava superior. Nah, selanjutnya itu nomor 2 perwakilan
kapiler. Kapiler tipis. Sifat arah aliran: arteri meninggalkan jantung, vena menuju ke jantung. Kapiler berawal dari arteriol yang berakhir pada venula. Sifat tekanan: arteri kuat, vena lemah. Kapiler peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah. Nah ya, betul yang dikatakan oleh kelompok 2 ya. Selain itu perbedaannya dari letak. Sedangkan letak arteri ini dia lebih ke dalam, sedangkan vena yang kita lihat di luar ini warna kebiruan itu namanya pembuluh darah vena lebih ke dekat permukaan tubuh. Nah, sedangkan kapiler dia terletak di antara arteri dan vena. Nah, sedangkan fungsinya tadi kan sudah dijelaskan. Fungsi dari pembuluh arteri ini dia membawa darah yang kaya oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh. Kemudian vena mengangkut darah yang sedikit jumlah oksigennya kembali ke jantung. Sedangkan kapiler dia sebagai pertukaran oksigen. Nah, selanjutnya nomor 3 yang mencocokkan masing-masing pernyataan. Nomor 3 siapa perwakilannya? Saya Bu. Ya, silakan siapa? Tempat yang memisahkan antara ruang jantung disebut septum. Arteri besar yang dekat jantung disebut aorta. Katup jantung yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan disebut katup tricuspidalis. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir ke dalam bilik jantung disebut diastol. Katup jantung disebut valvula. Katup jantung yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri disebut katup dicuspidalis. Tekanan darah pada saat bilik jantung menguncup sehingga darah terdorong keluar jantung disebut sistol. Nah ya, betul dari dijelaskan nomor 3. Berarti semua jawabannya ada yang sama ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok kita semuanya. Sudah berhasil menjawab semua jawabannya. Nah, semoga yang kita bahas tadi dapat diulang kembali di rumahnya. Nah, sebelum itu Ibu, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin menarik kesimpulan. Siapa yang bisa menyebutkan apa-apa aja kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ibu, nah ya, silakan saya. Pertama, sistem peredaran darah atau yang sering dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem pada organ tubuh manusia yang berguna untuk bisa menyalurkan berbagai zat dari dan menuju ginjal. Selanjutnya, fungsi dari sistem peredaran darah manusia antaranya memiliki peran yang penting dalam mengangkut sari-sari makanan yang berasal dari usus ke seluruh bagian tubuh kita, memiliki manfaat untuk menjaga kestabilan temperatur pada tubuh, mengedarkan hormon yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh. Selanjutnya, organ peredaran darah itu terdiri atas jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ventrikel kanan dan kiri serta atrium kanan dan kiri. Selanjutnya, pembuluh darah itu memiliki 3 macam daerah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah ya, selain itu ada lagi yang menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah ya, silakan Ayu. Bagian darah terdiri dari plasma darah. Plasma darah juga berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari usus setelah itu ke hati. Dari hati disalurkan ke seluruh anggota tubuh. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah memiliki bentuk seperti saraf dengan lekukan bagian
bagian sesarnya atau bikonkaf. Leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini biasanya dibentuk di sumsum merah terhadap tulang limpa, pipi, dan juga kelenjar getah bening. Trombosit atau putih darah. Trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Ya, terima kasih atas Dea sama Ayu yang telah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi sistem pada darah ini sangat penting bagi tubuh karena dia merupakan sistem dari semuanya seperti mengedarkan oksigen, menghasilkan makanan, kemudian akan disalurkan ke organ pencernaan dan organ pernafasan. Jadi kita harus banyak mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah. Ibu harap kalian semua mengulang pembelajaran hari ini dan tidak lupa untuk mencatat materi selanjutnya akan kita pelajari mengenai sistem peredaran darah yang kedua yaitu sistem limfatik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan ada kesalahan dalam pengucapan materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.